Guys. What? Time for coaching! Fuck, man! Halo guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Freelance. Bercerita tentang mantan pasukan khusus yang harus kembali ke dalam misi demi menyelamatkan sebuah negara kecil. So guys, siapkan posisi ternyaman kalian tanpa berlama-lama. Dan inilah Freelance. Di awal film kita diperkenalkan oleh seorang pengacara bernama Mason. Terlihat saat ini Mason yang sedang memandangi foto masa lalunya saat ia masih menjadi pasukan khusus. Sebelum menjadi pengacara, Mason pernah menjadi pasukan khusus yang sangat kuat. Sebenarnya Mason dari kecil sangat hobi bertarung dan selalu membela teman-temannya yang sangat lemah. Sampai pada akhirnya, ia mengikuti sebuah pelatihan militer dan terpilih menjadi pasukan khusus. Di kala itu Mason dan timnya ditugaskan untuk menghabisi Presiden Paledonia yang dianggap sangat kejam terhadap rakyatnya. Namun di saat dalam perjalanan ke Paledonia, helikopter Mason dan timnya diserang duluan oleh Presiden Paledonia. Dalam insiden ini, beberapa rekannya harus gugur, sedangkan Mason masih bisa selamat dan langsung kembali ke negaranya. Akibat dari insiden itu, Mason memutuskan untuk keluar dari kemiliteran dan beralih profesi menjadi pengacara sampai detik ini. Setelah selesai flashback masa lalunya, Mason langsung mengantar anaknya ke sekolah. Okay, wanna drive? Make sure to buckle your seatbelt. Pada saat di perjalanan, anak Mason bercerita kalau ada salah satu temannya yang selalu membulinya. Mason lalu memberikan saran terhadap anaknya itu agar ia menghajar saja anak yang membulinya itu. Go forth, wreak havoc, and don't forget your book bag. Bye, Daddy. You have a great day, okay? Learn things. Setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Mason langsung pergi ke kantornya untuk bekerja sebagai pengacara. Sampainya di sana, Mason kedatangan seorang tamu yang ternyata mantan atasannya dahulu di militer bernama Sebastian. Di sini Sebastian bermaksud untuk memberikan misi ke Mason untuk mengawal seorang jurnalis. Mendengar hal tersebut, Mason langsung menolak tawaran itu karena ia tidak mau lagi berurusan dengan dunia kebrutalan. Sebastian berjanji akan membayar Mason dengan gaji yang sangat besar dan pengawalan itu juga nantinya di negara Paledonia. Tugas Mason hanyalah mengawal jurnalis bernama Clara yang akan mewawancarai Presiden Paledonia yang terkenal sangat kejam dengan rakyatnya sendiri. Sebastian sengaja memilih Mason karena Mason sudah banyak memiliki pengalaman berperang di sana meskipun gagal. Setelah mendengar semua penjelasan Sebastian, Mason meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu dan akan mengabari Sebastian secepatnya. We were there to kill him in the first place. Who's a journalist? Kemudian Mason kembali lagi ke sekolah anaknya untuk menjemputnya kembali. Namun, sesampainya di sana, terlihat sudah ada istri Mason yang baru saja dipanggil oleh guru, si anak. Ternyata, anak Mason telah menghajar si pembuli menggunakan batu, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Dan si anak mengatakan kalau itu semua adalah ajaran dari Mason, ayahnya. Tentu saja, hal ini membuat istri Mason marah karena Mason dianggap telah mengajarkan hal buruk kepada anaknya. Ditambah lagi, mereka harus menanggung biaya rumah sakit si pembuli dan membayar denda ke sekolah. Istri Mason tidak tahu harus mencari semua uang itu kemana, karena beberapa bulan ini Mason tidak memberikan uang kepadanya. Mason yang merasa bersalah pun meminta izin oleh istrinya untuk menerima misi dari Sebastian, karena hanya dengan cara itu, Mason akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Awalnya sang istri tak memberikan izin, karena ditakutkan Mason tak akan kembali lagi. Namun karena kondisi terdesak dan tak ada pilihan lain, pada akhirnya sang istri pun mengizinkan Mason untuk pergi. You're going out of town for a few days. Mason langsung memberitahu Sebastian kalau ia sudah siap untuk menjalankan misi. Saat itu juga, Sebastian meminta Mason untuk menemui Clara, si jurnalis yang saat ini sedang berada di kantornya. These guys are, I know you, you're miserable. Singkat cerita, Mason pun bertemu dengan Clara.
Mason langsung mengatakan kalau ia adalah orang suruhan dari Sebastian untuk mengawal Clara mewawancarai Presiden Paldonia. Dan setelah itu, Mason dan Clara langsung berangkat ke Paldonia untuk menemui sang presiden. Sesampainya di Paldonia, Clara dan Mason langsung disambut oleh sang presiden yang bernama Venegas. Mason sangat waspada dan menjaga jarak dengan Venegas karena ditakutkan Venegas akan menjebak mereka. Dan setelah itu Venegas langsung membawa Mason dan Clara ke istananya untuk wawancara di sana. Namun pada saat di perjalanan, inilah yang terjadi. Melihat aksi itu, Mason pun langsung beraksi. Dan akhirnya pun Mason berhasil menghabisi semua orang yang tadinya menyerang mereka. Mason langsung menuduh Venegas lah yang telah melakukan penyerangan tadi. Namun Venegas bersumpah kalau orang-orang tadi bukanlah orang suruhannya. Ditambah, orang-orang tadi terlihat ingin menghabisi Venegas. Beberapa bulan ini selalu saja ada orang yang tiba-tiba menyerang Venegas, sehingga Venegas ingin sekali diwawancarai oleh Clara, yaitu untuk memberitakan itu semua ke berita internasional. Mendengar semua itu, Mason tidak percaya begitu saja, dan ia pun memilih pergi dengan Clara. Perjalanan, Mason menghubungi Sebastian untuk meminta jemputan. Karena saat ini ia baru saja diserang oleh kelompok orang yang tak dikenal. Sebastian meminta Mason agar mengirim lokasi, karena dalam 20 menit helikopter jemputan akan segera tiba. I'll get you picked up. So much for a milk run. 20 menit kemudian terlihat ada sebuah helikopter yang akan mendarat. Namun ternyata heli itu bukan kiriman dari Sebastian, melainkan kelompok musuh yang masih mengejar mereka. Menyadari akan hal itu, Mason langsung bergegas membawa Clara berlari, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di tengah pengejaran, Mason mencoba membidik heli yang terus mengejar mereka itu. Setelah heli itu hancur, ternyata masih ada 2 orang musuh yang tersisa, dan mereka langsung memojokkan Mason dan Clara. Di sini Mason dan Clara hanya bisa pasrah karena mereka sudah tak mungkin lagi bisa kabur. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah Venegas, sang presiden yang berhasil menyelamatkan mereka. Disinilah Mason baru percaya kalau orang-orang itu bukanlah orang suruhan Venegas, dan kemudian mereka pun bersatu. Kemudian Venegas mengajak Mason dan Clara untuk beristirahat di sebuah desa, karena tak jauh dari sini ada desa kelahiran Venegas. Scene berpindah ke seorang tentara bayaran bernama Mike yang sedang dihubungi oleh seseorang. Si penelpon itu meminta Mike agar memburu Venegas beserta Mason dan Clara. Tidak diberitahu si penelpon muncul di sini, yang pasti ia adalah orang jahat. Kembali ke Venegas yang kini baru sampai membawa Mason dan Clara ke desa tempat kelahirannya. Terlihat kedatangan Venegas disambut baik oleh semua warga desa dan mendapat apresiasi dari sang kepala desa yang merupakan sahabat kecil dari Venegas. Setelah itu Mason, Clara, dan Venegas memutuskan untuk membersihkan diri masing-masing karena dari kemarin mereka belum mandi. Namun selesai mandi, ternyata tidak ada handuk sama sekali, sehingga mereka bertiga pun harus keluar tanpa menggunakan apapun. Oh my god. Shall we do the interview? Setelahnya Clara akan mewawancarai Venegas dengan peralatan seadanya dan ditonton oleh warga desa tersebut. Clara bertanya tentang kenapa Venegas terkenal begitu kejam kepada rakyatnya. Venegas pun menjawab kalau itu semua hanyalah fitnah, karena sebenarnya Venegas tidak seperti itu. Hal tersebut bisa dibuktikan oleh para warga desa yang terlihat sangat mencintai Venegas, bukan membencinya. Kemudian juga Venegas menjelaskan
kalau di negara ini sangat kaya dengan material langka bernama lantanais, sehingga para negara lain mengincar material itu. Itulah salah satu alasan Venegas diberitakan sangat kejam, karena mereka menginginkan negara Polonia hancur, lalu mereka dengan leluasa bisa mengambil material itu. Tentu saja Venegas tidak akan membiarkan itu terjadi, dan Venegas akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga negara ini. Semua warga desa yang mendengar itu langsung bersorak mendukung Venegas. Terlihat juga Manson yang mulai percaya 100% kepada Venegas setelah mendengar wawancara tadi. Malam harinya, Venegas, Manson, dan Clara masih menginap di desa tersebut. Clara yang satu kamar dengan Manson sempat tergoda dengan badan Manson yang kekar dan mengajaknya huha-huha. Namun, Manson yang sudah mempunyai istri pun menolak ajakan Clara. I can't. Good night. Keesokan harinya, Manson bertanya kepada Venegas tentang siapakah orang yang selalu mengirim pasukan untuk menyerang Venegas. Venegas pun menjawab kalau sebaiknya Manson tanyakan saja kepada orang yang memerintah Manson datang ke tempat ini. Largely apathetic towards my country. Dengan cepat Manson langsung menghubungi Sebastian, karena yang kita tahu Sebastianlah yang memberikan misi ini. Sebastian kemudian menjelaskan memang sengaja dirinya mengirim Manson untuk mengawal Clara, karena Sebastian sudah mengetahui akan banyaknya penyerangan yang terjadi. Jika Sebastian memerintah pengawal lain, belum tentu Clara masih selamat sampai detik ini. Manson lanjut bertanya, siapakah orang yang menyerangnya itu? Sebastian kembali menjelaskan kalau penyerangan itu didalangi oleh pemerintahan Afrika yang ingin merebut negara Polonia dengan cara menghabisi Venegas. Bahkan pemerintah Afrika juga sudah bekerja sama dengan keponakan Venegas yang menjabat sebagai wakil presiden untuk menghabisi Venegas. Mendengar itu semua, akhirnya Manson pun mengerti kalau sebenarnya Venegas tidak bersalah, dan kini Manson berniat akan melindunginya juga. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja desa itu didatangi oleh sekelompok tentara bayaran dipimpin oleh Mike. Mike ini dibayar oleh pemerintah Afrika untuk memburu Venegas. Dengan kejamnya, Mike langsung menyandra si kepala desa agar memberitahunya di mana Venegas sekarang. Venegas yang tak ingin si kepala desa menjadi korban, ia pun langsung menyerahkan dirinya, asalkan semua orang di desa ini jangan ada yang menjadi korban. Hingga ketika Venegas akan dibawa, tiba-tiba Manson beserta Clara datang dan langsung membawa Venegas kabur, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Let's go! Dalam aksi kejar-kejaran ini, Clara harus tertangkap, sedangkan Manson terus kabur membawa Venegas menjauh dari kejaran Mike. Setelah sudah aman, Venegas bercerita mengenai kejadian dahulu, yang dimana satu helikopter pasukan Amerika ditembak jatuh oleh kelompok tentara bayaran Afrika di wilayah ini. Dengar hal tersebut, tentunya Manson sadar kalau pasukan Amerika yang helinya ditembak jatuh itu adalah pasukan Manson. Dan kini juga Manson baru tahu kalau yang menyerangnya adalah tentara bayaran Afrika, bukan orang suruhannya Venegas. Manson pun terdiam dan sangat merasa bersalah, karena dulu ia sempat menganggap Venegas adalah orang jahat. Setelah itu Venegas bersedia untuk menukar dirinya dengan Clara, karena Clara tidak tahu apa-apa. Dengan cepat Venegas membawa Manson ke rumah salah satu temannya Venegas yang bernama Smith. Venegas meminta bantuan kepada Smith agar membantunya, yaitu melakukan penukaran antara dirinya dan Clara yang sedang disandra oleh Mike, si tentara bayaran suruhan Afrika. Dengan senang hati, Smith bersedia membantu Venegas. Just a petite favor, my friend. And he's very worried about you. Keesokan harinya, memperlihatkan Mike yang sedang menyandra Clara. Namun tiba-tiba Venegas, Smith, dan beberapa warga datang, sehingga terjadilah kerusuhan. Akibat kerusuhan itu, Venegas pun berhasil melepaskan Clara dan lalu membawanya ke istana negara. Sebelum pergi, Venegas mengajak Manson agar ikut karena ia akan mengadakan siaran langsung di istana untuk menjelaskan kejadian sebenarnya yang terjadi pada dunia. Great, let's get started. I can live feed. Scene berpindah ke keponakan Venegas, si wakil presiden yang sedang duduk santai di istana karena mengira Venegas sudah tewas. Tak lama ia dikagetkan dengan kedatangan Venegas, Clara, dan Manson. Di waktu yang sama, datang seorang panglima yang berkhianat dan langsung menyerang Venegas. Dan terjadilah aksi tembak-menembak. Pada akhirnya si panglima berhasil dihabisi.
Begitu juga dengan keponakan Venegas yang harus tewas karena tertembak. Tak lama, para tentara tiba dan langsung menodongkan senjata kepada presidennya sendiri, yaitu Venegas. Tentara itu mengira kalau Venegas telah menghabisi si keponakan dan si panglima. Dengan tegas, Venegas menjelaskan semuanya yang terjadi hingga membuat para tentara itu percaya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang Mike, si tentara bayaran dan pasukannya yang akhirnya aksi adu tembak. Di tengah pertempuran, Mason sempat terpojok oleh Mike. Namun untungnya, Clara datang yang membantu Mason. Dan setelah itu, Mason langsung membrutal dan aksinya itu disiarkan secara langsung. Tak lama, Mason mendapat bantuan dari Sebastian dan pasukannya, yang membuat pasukan Mike berhasil diratakan. Sorry I'm late, brother. Beberapa hari setelah itu, berita tentang kebenaran Paulownia pun disiarkan di seluruh saluran TV nasional. Kini seluruh dunia sadar, si Venegas sang presiden sebenarnya orang baik, dan ia hanya difitnah oleh orang-orang yang serakah, yang menginginkan negara tersebut. Istri Mason juga yang melihat suaminya sedang beraksi di televisi menjadi sangat bangga, karena Mason telah menyelamatkan negara Paulownia. Keesokan harinya, memperlihatkan Mason yang baru datang ke rumahnya dan langsung mendapatkan pelukan hangat dari istrinya. Kemudian Mason mendapatkan kabar baik dari Venegas yang memberikan Mason uang terima kasih sebesar 5 juta dolar. Tentu saja Mason tidak percaya karena Venegas suka bercanda. Namun di saat ia mengecek saldo rekeningnya di ATM, dan ternyata memang benar, di tabungannya sudah mencapai 5 juta dolar. Yes! Menyadari dirinya sudah kaya, Mason pun memutuskan untuk libur panjang bersama keluarganya. You like that? Yeah, Let's do it. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Freelance. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Sekian dari Action Movie. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.